Ya, selamat berjumpa kembali dengan Kinan Dewe Channel ya. Dalam liputan kali ini kami akan meliput Gunung Limo ya. Di sini ada padepokan Gunung Limo ya. Gunung Limonya di atas sana. Di sana tuh ada puncaknya ada 5 dan di situ ada banyak pertapaan yang mungkin di masyarakat Pacitan itu dianggap gunung yang paling mistis ya, paling spiritual. Untuk lebih jelas, ikutilah channel kami sampai tuntas. Nah, jadi inilah lokasi parkiran Gunung Limo yang dari Kemantren ya, yang disebut dengan puncak 1 atau Gunung 1 atau puncak bendera. Jadi seperti kita ketahui, Gunung Limo itu ada Gunung Gembuk, Gunung Pakis Cakar, Gunung Lanang, Gunung Kukusan, dan Gunung Limo Mantren atau disebut Gunung 1. Jadi kita kali ini lewat Gunung Limo Kemantren ya, jadi Gunung 1. Coba nanti kita lihat ada apa di sana dan misteri apa yang ada di dalam puncak Gunung Limo ini ya. Nah, ini seperti kita lihat, walaupun sepertinya hanya parkiran biasa, tapi secara deteksi energi di sini dijaga 2 ekor harimau loreng ya. Jadi ini kemiripan harimaunya hampir sama dengan harimau yang dari Gunung Lawu. Jadi ini bisa dipastikan bahwa harimau ini dulu berasal ikut dari Gunung Lawu juga. Jadi dulu bisa dipastikan Resi Tunggul Wulung habis dari Gunung Lawu baru menuju ke arah Pacitan sini. Jadi ada kemiripan harimaunya antara harimau Gunung Lawu dan Gunung Limo ini. Nah, ini naik tangganya. Jadi Gunung Limo ini dulu kan pernah dipakai bertapa oleh Resi Tunggul Wulung, jadi senopati orang kepercayaan dari Raja Majapahit Brawijaya Limo yang menuju ke arah selatan mencari tempat yang sepi pertapan untuk mencapai puncak kesadaran karena ada kekacauan di kerajaan Majapahit pada waktu itu ya. Jadi dia punya niat untuk mencari ketenangan karena Prabu Braja memilih moksa di Hargodalam Gunung Lawu. Lah ini batu ini yang tadi ini, walaupun batu ini ada yang jaga seorang semacam prajurit ya yang membawa pedang. Jadi ini jalan masuknya dijaga prajurit. Mungkin dulu waktu Resi Tunggul Wulung menuju ke sini dia dikawal sama orang-orang kepercayaan termasuk prajurit dan senopati ya. Jadi ada ngawal menjaga di bawah ini. Dan ini kebetulan kami bertemu dengan 2 anak kecil yang asli dari desa Kemantren ya. Jadi dia itu yang masih kecil kelas 4 SD, dianggap siapa tadi dia bermimpi naik ke Gunung Limo, pengen naik ke puncak Gunung Limo. Tapi dia ketemu saya di parkiran dan tidak berani naik. Akhirnya ketemu dengan kami. Nah, ini kalau kita udah orang tua menggeh-menggeh anak-anak kecil yang dari warga sini, naiknya nggak terasa ini. Semangat ya Dek ya, semangat. Nah, inilah jalur menuju puncak Gunung Limo ya. Jadi walaupun jaraknya tidak begitu jauh, tapi ini hampir 80% ya, hampir 80% itu medannya harus merayap dengan bantuan tambang dan pegangan akar ya. Jadi walaupun ketinggiannya itu nggak nyampe 1000 mdpl, tapi memang medannya agak susah ya. Jadi harus hati-hati, apalagi musim hujan sangat licin. Lah kalau anak kecil itu nggak terasa, nggak ada takut ya. Yang penting jaga untuk hati-hati. Lihat di sini nih, di sini ada energi yang jaga seekor ular ya, ular hitam yang sangat besar sekali nih. Ya, di sini ular hitam. Jadi di sini energinya juga kurang bagus kalau di sini ya. Jadi ini bisa juga dipakai untuk orang-orang yang punya keperluan tertentu ya, tapi untuk
rekomendasi dari kami tidak tidak menyarankan ya, tidak mengarahkan ke sini ya. Jadi kita hanya sekedar untuk mendetek aja energi yang ada di sekitar sini ya. Jadi kita tinggal aja, kita langsung naik ke atas ya, dan pelan-pelan ya. Itu di situ ada batu ya. Kita emang kalau udah berumur agak terasa loh, anak-anak seusia adik-adik ini nggak bakal merasa capek ya, karena dia secara secara kodrat dia organ tubuhnya masih normal dan efisiensinya masih bagus, jadi lebih fit ya. Tapi yang perlu dijaga memang kehati-hatian dan arahannya, karena kan di sini juga tidak sembarangan ya. Semangat ayo. Ya, hati-hati deh, hati-hati, itu licin, pegangan akar ya, dan tambang ya. Ayo hati-hati, itu sandalnya ketinggal, itu diambilkan dulu ya. Hati-hati, licin, pegangan tambang jangan sampai ceroboh, karena begitu lepas nanti bisa jatuh ke bawah ya. Ayo hati-hati. Wah, memang medannya itu memang memerlukan ekstra energi ya, tenaga yang lebih untuk merangkak naik, karena disarankan nggak usah bawa tas yang besar ya, karena medannya agak susah ini. Kita naik terus. Untung aja hari ini dikasih cuaca yang cerah ya, jadi kalau pas hujan wah sangat licin sekali ini dan sangat berbahaya, jadi harus hati-hati. Untung dari pengelola ya, dari masyarakat setempat sudah dikasih pengaman tambang double malah ya, kanan dan kiri itu tambangnya, dan juga bisa pegangan akar-akar pohon sulur itu. Jadi yang penting kita hati-hati, dijamin aman ini, dan kita harus semangat, niat yang baik, gak punya pikiran macam-macam lah. Kita naik terus ya. Ini ya terkadang perlu yang khusus untuk sekedar pengalaman untuk mendaki medan ya. Setelah ini juga batu kadang nunggu ya, ada yang nunggu gitu ya, tapi kita langsung aja karena di sini tadi kedetek ada yang nunggu ya, seorang perempuan tua. Nah, kita naik terus saja, kita menuju puncak ya. Kita menuju puncak dulu, karena kita tujuan mendeteksi puncak, karena tuh gunung itu, mendaki gunung ada intinya sebenarnya mendaki puncak kesadaran. Jadi kita mau lihat dulu ada apa di puncak ya, puncak Gunung Limo ini ya. Jadi kalau di bawah itu sebenarnya dari merujuk atau proses ya, sebuah proses menuju puncak itu sebuah proses spiritual untuk mencapai puncak kesadaran. Jadi nanti intinya bisa dilihat di puncak nanti ya. Ya, terus kita naik terus. Di sini memang batu-batunya besar ya. Nah, kita hati-hati. Wah, memang jalannya berbatu dan licin ya. Nah, ini sampai ke Selo Menangkep ya. Jadi ada dua jalur, yang lewat kiri lewat jepitan batu, dan lewat yang lurus ini tanjakannya lebih vertikal ya, dan lebih susah, lebih jauh. Tapi nggak apa-apa, kita diarahkan ke sini ya. Jadi kita mencoba ada apa di dalam jepitan batu ini ya. Ternyata ada energi yang sangat kuat ya. Nah, inilah setelah keluar dari Selo Menangkep, perasaan seperti lega ya, blong ya, seperti lepas dari jepitan atau himpitan ya. Nah, sekarang kita lanjutkan naik ke atas. Nah, ini juga ada batu, ini juga ada yang nunggu ya, tapi
kita nggak ada keperluan ke sini karena kita tujuannya langsung mau ke puncak ya. Ya inilah, ini kita langsung aja mau naik ke puncak lah. Kita naik lah. Ini memang anginnya sepoi-sepoi enak sekali ya Bina. Setelah ini depan itu ada pertigaan ya, ada yang ke kiri dan ada yang ke kanan ya. Nah yang ke kanan ini jalur untuk menuju puncak ya, menuju puncak Gunung Limo. Dan yang jalur satunya yang turun tadi itu bisa menuju ke pertapaan Resi Tunggul Wulung ya. Jadi lewat jalur itu ke bawah bisa tembus ke pertapaan Resi Tunggul Wulung ya, yang ke sana bisa. Tapi kita tidak menjadwalkan ke sana. Nah, ini ada dua anak kecil ini calon mental petualang gunung ini, petualang petialasan nih. Adik-adik kecil ini semangatnya oke nih. Jadi calon petualang ini nanti. Ya di sana ke arah ada petilasan untuk pertapaan ya. Di energinya kelihatan di sana ada energi serang pertapa. Dari sana dulu sering dipakai untuk bertapa ya. Jadi tim kami tidak ke pertapaan Resi Tunggul Wulung dulu, kita langsung menuju puncak dulu karena waktunya terbatas. Dan misi kita memang untuk mendeteksi frekuensi energi yang ada di puncak, karena puncak adalah puncak kesadaran spiritual, dan nanti di puncak itu kita akan bisa mendeteksi frekuensi energi apa yang tertinggal. Jadi seperti ya, setelah diketahui bahwa frekuensi atau energi itu kekal, jadi dimanapun di situ tempat bisa pernah dipakai untuk bertapa atau mencapai puncak kesadaran seseorang atau bertapa. Jadi energinya yang terlepas di alam semesta masih tertinggal di area tersebut, jadi kita bisa mendeteksi frekuensi tersebut. Lah ini kami Kina Dewi Channel sudah sampai di puncak Gunung Limo. Ini salah satu ya puncak, ini salah satu puncak Gunung Limo. Di sini juga puncak Gunung Limo ya. Jadi puncak gunung spiritualnya masyarakat Pacitan. Ini di sana kelihatan laut selatan. Nuansanya sangat tenang, sangat menyejukkan, juga nuansa mistisnya ada. Rekan-rekan bisa dicoba, buktikan sendiri di sini. Oke, terima kasih. Jadi inilah puncak Gunung Limo Pacitan ya, gunung mistis di Nusantara. Jadi kelihatannya hanya seperti gunung biasa ya, ternyata dideteksi di atas puncak ini, ternyata ini gunung itu bukan hanya sekedar gunung, tapi merupakan simbol spiritual yang kuat ya. Jadi di sini ada pantai selatan, ada puncak gunung. Ternyata disinilah batas. Jadi seperti diketahui oleh masyarakat Nusantara terutama Jawa, tadi di pantai selatan itu ada penguasa namanya Ibu Ratu Kidul ya, Nyi Roro Kidul. Jadi sebenarnya perbatasannya itu dari deretan Pulau Jawa bagian barat sampai Pantai Pangandaran ini penguasanya sendiri ya. Jadi dari sana, dari terah keturunan Pajajaran, terus dari Pantai Pangandaran ke timur sampai Pacitan ini ada penguasanya sendiri ya. Jadi kalau masyarakat Jawa Ibu Ratu Kidul itu ada hubungannya dengan terah Majapahit terakhir dan Mataram. Kemudian dari Gunung Limo, dari pantai Pacitan sini yang Gunung Limo, dan ini energinya kok mengarah ke daerah Pantai Genting atau Pantai Puring kalau terkenal orang masyarakat sini. Nah itu ke timur tuh ada penguasa sendiri, jadi dibagi 3 wilayah ya, bagian timur, bagian tengah, dan bagian barat. Lah ini di sini
terdetek energi ya, kuat sekali. Di sini ada energi tombak ya, tombak Trisula. Jadi disinilah resi anu ya, Tunggul Wulung mencapai puncak kesadaran dan frekuensi yang dimaksudkan di sini ada tombak Trisula. Jadi inilah kuat sekali, energi yang bagus sekali. Jadi ini nanti setelah mencapai puncak kesadaran, seorang resi atau pertapa itu nanti akhirnya harus turun gunung untuk mengamalkan ilmunya ya. Jadi ada Abu Minallah, Abu Minanas, jadi bisa bermanfaat bagi orang banyak. Jadi nggak ada gunanya kalau ilmunya banyak, seorang berilmu tapi nggak ada manfaatnya bagi orang lain ya. Jadi nggak ada gunanya apapun tuh sebutannya kalau nggak bermanfaat bagi orang lain, bagi orang banyak, memayu-hayu neng bawah juga nggak ada gunanya. Lah inilah energinya kuat di sini. Lah di sinilah puncak kesadaran resi Tunggul Wulung udah sampai di sini energinya. Jadi dari Majapahit, Mataram banyak yang bertapa di sini juga ini. Inilah puncak Gunung Limo. Ya, selamat jadi ya. Sampai puncak, ayo terus semangat. Wah, akhirnya petualang bocil ini berdua nih sampai puncak Gunung Limo. Gunungnya pusatnya spiritual masyarakat Pacitan ya, gunung yang dianggap paling mistis di Pacitan ini. Jadi dari atas itu kelihatan pantai selatan itu. Indah sekali ini.